Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Jumpa lagi bersama saya Ibu Imas Hani Handiani, Guru SDN Cangkuang Majalaya, Guru Pembimbing di Tantangan Literasi tahun 2024 Lek Sampedas Kabupaten Bandung. Kali ini tantangan keempat di bulan April tahun 2024. Tantangan bercerita yang direview dari buku cerita Fabel yang berjudul Sapi yang Baik Hati, penulis buku Mutia, penerbit Visi Mandiri tahun 2019, sebanyak 39 halaman. Alasan saya memilih buku ini yang berjudul Sapi yang Baik Hati untuk direview dan dibuatkan sebuah cerita, yaitu kegiatan bercerita adalah cara yang praktis dan efektif yang memiliki pengaruh besar bagi pembentukan karakter, penanaman nilai kehidupan, dan meningkatkan kecerdasan emosional anak. Buku ini mampu membantu orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai pembentukan karakter yang baik, sehingga anak-anak dapat mengambil hikmah yang tersirat pada buku ini. Mereka dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dapat berperan serta dalam pembentukan karakter dan bermanfaat bagi dunia pendidikan anak. Isi cerita yang berjudul Sapi yang Baik Hati yang direview dari buku dongeng Fabel Sapi yang Berbaik Hati adalah: di suatu daerah hiduplah seekor sapi yang baik hati dan suka menolong. Karena sikapnya itu, semua teman-temannya sangat menyayanginya. Pada suatu hari di pagi yang cerah, sapi berjalan-jalan di tepi kolam. Dia melihat seekor induk bebek yang sedang bersedih karena kehilangan anaknya ketika berjalan-jalan di dekat arus sungai yang sangat deras. Kemungkinan terbawa arus sungai. Sapi menawarkan bantuan dengan segera menyusuri anak sungai. Sayup-sayup terdengar suara rintihan meminta tolong. Sapi bergegas mencari sumber suara itu. Dan benar saja, itu suara anak bebek yang kakinya tersangkut di kayu. Sapi menolongnya dan mengantarkannya ke induk bebek. Induk bebek berterima kasih kepada sapi yang telah menolongnya. Bebek merasa senang karena bisa berkumpul lagi dengan bahagia. Sapi kemudian melanjutkan perjalanannya. Ia bertemu dengan seekor kambing yang terlihat lesu. Si kambing bercerita bahwa dia sangat lapar, sudah berusaha mencari makanan kemana-mana, tapi belum mendapatkan. Anak-anaknya sudah menanti di rumah, kata si kambing. Jangan khawatir, ayo ikut aku. Sapi menunjukkan tempat yang terdapat banyak rerumputan subur, sehingga kambing bisa mencari makanan untuk anak-anaknya. Kambing pun senang dan berterima kasih kepada sapi atas bantuannya. Sesama makhluk Tuhan harus sama-sama menolong, ucap sapi. Kemudian sapi melanjutkan lagi perjalanannya pulang ke rumah karena hari sudah sore. Ternyata di pinggir sungai dekat rumahnya, sapi bertemu dengan seekor buaya. Ada pohon besar menimpa tubuh buaya. Buaya meminta tolong. Lalu sapi menolongnya dengan sekuat tenaga dan berhasil memindahkan batang pohon yang menimpa buaya. Buaya sangat senang. Namun timbul niat jahatnya terhadap sapi. Tiba-tiba buaya menggigit kaki sapi. Sapi kesakitan. Buaya tidak peduli walau sapi sudah menolongnya. Pada saat buaya akan memangsa sapi, tiba-tiba pohon besar di belakang buaya tumbang dan menimpa tubuh si buaya. Melihat buaya yang kejatuhan pohon, langsung menjauh. Namun, melihat kondisi buaya yang tertimpa pohon besar, sapi tidak tega jika tidak menolongnya. Akhirnya, mampu menyingkirkan pohon besar yang menimpa buaya. Si buaya berterima kasih kepada sapi dan meminta maaf kepada sapi atas sikap buruknya. Buaya merasa malu
Ternyata si sapi baik sekali dan tidak dendam dengan sikap buruknya. Berbuat baiklah kepada siapapun, setiap perbuatan itu yang bernilai baik itu, dan itu namanya sedekah dan berpahala, kata sapi. Sangat merendah. Akhirnya buaya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sapi dan teman-temannya hidup rukun, bahagia, saling menyayangi dan saling menolong satu sama lain. Hikmah dari cerita yang saya buat, yang direview dari buku Fabel yang berjudul Sapi yang Baik Hati adalah, sebagai anak yang baik kita harus tolong menolong dengan yang lain. Kita harus mau menolong orang tua, teman, atau saudara apabila mereka membutuhkan bantuan. Pertolonganmu kepada orang lain akan dinilai oleh Tuhan sebagai sedekah. Oleh karena itu, berlomba-lombalah dalam memberikan pertolongan. Sekian cerita yang berjudul Sapi yang Baik Hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.